Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPG, teman-teman guru semua yang kali ini sudah ada di tahap yang ketiga ya. Untuk angkatan ketiga PPG dalam jabatan tahun 2021. Selamat datang di ruang diskusi Persa Eduka. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan notifikasi loncengnya silahkan diaktifkan agar setiap kali saya upload video, teman-teman dapat notifikasi dari channel saya. Baik, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh tentang apa saja yang ada di LMS bagian perancangan pembelajaran. Nah, untuk materi pendalaman materi ini sudah dulu saya bahas. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada analisis materi ajar bidang studi, penyusunan materi ajar, analisis materi ajar pedagogik, dan reviewnya. Nah, kali ini saya akan masuk di perancangan pembelajaran. Ada apa saja dalam perancangan pembelajaran? Nah, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini nanti ada bahan pembelajaran perancangan pembelajaran. Silahkan di-download saja. Kemudian nanti apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan di sini ya. Nah, yang Bapak Ibu harus kerjakan di sini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi nanti Bapak Ibu disuruh untuk menganalisis ya, mengobservasi kelas yang pada nantinya Bapak Ibu akan menjurus kepada materi yang akan dibuat rancangan pembelajaran. Jadi silakan diidentifikasi sesuai dengan jadwal yang pada akhirnya nanti akan dibuat PPL, gitu ya. Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, jadi cara untuk membuat dan contohnya ya. Contohnya untuk identifikasi mana dan rencana aksi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen rencana pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pair teaching. Yang terakhir adalah refleksi dan rencana tindak lanjut. Oke, kita masuk di 3.b. Penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Isinya apa saja? Ini saya berikan gambaran agar Bapak Ibu semua punya pandangan ya. Untuk PPG tahun 2021. Nah, ini perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama tadi adalah identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, ini saya berikan contoh yang LK-nya ya, LK 2 titik saja. 2.1. Nah, ini adalah contoh LK-nya. LK 2.1 format identifikasi masalah. Nanti Bapak Ibu disuruh mengobservasi, kemudian menentukan identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi solusi, dan keterangannya. Nah, ini saya sudah bahas di video saya berikut sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, silakan tinggal dicek saja. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Nah, ini berarti kaitannya dengan, nah ini ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD. Ini merupakan satu set ya, satu set, ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD. Oke, di sini saya sudah gabungkan jadi satu di sini untuk kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, ini semua diambil dari ini identifikasi masalah yang saya kerucutkan pada permasalahan materi pembelajaran di situ ya. Nah, di sini saya ambil sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Maka saya juga akan membuat rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran juga dari apa yang saya observasi, kemudian saya identifikasi masalahnya. Jadi nanti pada akhirnya mengerucut dari sini. Jadi awal mulanya adalah dari sini, ini sebagai dasar kita menyusun perangkat pembelajaran. Gitu ya. Nah, ini kasus 1. Yang namanya perangkat nanti tentunya ada silabus, ada RPP, ada materi ajar, ada LKPD, ada evaluasi, kemudian ada rubrik, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, silabus dulu. Saya perlihatkan silabusnya. Ini adalah silabus yang saya susun sebelum saya membuat RPP. Jadi di sini saya tambahkan poin-poin penting yang pada akhirnya nanti akan kita buat sebagai dasar pembuatan RPP. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Tadi saya adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel sesuai dengan apa yang sudah saya observasi.
Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, ini nanti disesuaikan ya dengan penggalan silabus dengan hasil observasi yang Bapak Ibu semua sudah lakukan di awal. Kemudian penguatan pendidikan karakter ini juga harus ada nanti dalam RPP ya, PPK-nya. Dari religius, kedisiplinan, sampai taat aturan. Kemudian indikator pencapaiannya. Nanti pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Karena nanti Bapak Ibu guru harus menyiapkan 3 perangkat pembelajaran dalam waktu 6 hari. Jadi selama 2 hari Bapak Ibu nanti harus membuat 1 perangkat pembelajaran yang isinya adalah silabus, RPP, LKPD, kemudian materi ajar, evaluasi, dan penilaian. Pedoman penilaian. Gitu ya. Ini sudah harus disiapkan di sini. Kemudian materi pembelajarannya untuk pertemuan pertama itu apa saja? Di sini harus dipersiapkan. Pertemuan 2 apa saja? Pertemuan ketiga apa saja? Nah, ini adalah sebagai dasar untuk pembuatan RPP nanti. Kemudian kegiatan pembelajaran nanti ada apa saja? Kalau di sini saya pakainya problem based learning. Jadi nanti harus ada pendahuluan, orientasi, abstraksi, motivasi. Kemudian kegiatan intinya ada apa saja, gitu ya. Nanti disesuaikan dengan metode yang Bapak Ibu ambil, karena ada boleh menggunakan problem based learning atau PBL, atau juga ada yang boleh menggunakan PJBL atau project based learning. Jadi nanti sintaknya silakan ditampilkan di sini. Teknik penilaiannya juga nanti Bapak Ibu juga harus tampilkan di sini. Kemudian alokasi waktunya yang akan direncanakan ini, ya. Kemudian sumber belajar juga disampaikan di sini. Nah, ini baru silabusnya saja. Kemudian ini saya berikan contoh untuk RPP kasus 1. Nah, ini RPP saya menggunakan, ini pertemuan pertama ya, menggunakan problem based learning. Jadi nanti disesuaikan dengan apa saja yang sudah dituliskan atau kerangka yang sudah terlihat jelas di silabusnya. Ada yang pertama adalah kompetensi inti. Yang pertama dulu ini ya. Yang pertama adalah identitas sekolah. Identitasnya intinya ya. Ini apa aja? Mulai dari sekolah, mata pelajaran, kelas, sampai pertemuan. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan seterusnya. Kemudian kompetensi dasar ini PK-nya. Nah, nanti ini juga harus disajikan di sini. Kemudian PPK-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, materinya, kemudian sumber belajar. Nah, ini sintaknya karena saya menggunakan PBL, berarti sintaknya disajikan di sini ya. Ini juga pendekatannya scientific, TPACK, ini juga harus muncul dalam RPP. Nah, ini saya rasa nanti tinggal diskusikan saja dengan dosen pembimbing ya. Nanti mau pakai format RPP yang mana gitu ya, nanti disesuaikan, disepakati saja dengan kelompoknya ya. Nah, ini untuk yang pertama RPP-nya. Tadi saya sudah bahas silabus, RPP, kemudian materi ajar. Nah, materi ajar ini adalah yang juga harus masuk dalam satu perangkat ya. Nah, ini yang akan kita gunakan tentunya atau kita tautkan untuk siswa ya. Nah, ini maka materinya nanti seputar ini saja untuk pertemuan pertama. Jadi nanti kalaupun ada penjelasan-penjelasan ya seputar ini, tidak boleh keluar atau menyimpang dari yang sudah dituliskan gitu ya. Kemudian ini 1, 2, 3, kemudian LKPD. Nah, LKPD atau lembar kegiatan peserta didik ini juga harus ada karena nanti akan dibuat untuk kegiatan pembelajaran ya. Jadi ini nanti siswa harus mengerjakan ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu semua dalam waktu yang ditentukan. Kalau pas angkatan saya sih cuma dikasih waktu sekitar 50 menit. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutup yang didalami nanti harus ada kegiatan diskusi yang untuk membahas LKPD ini. Gitu ya. Silakan disusun serapi-rapinya, yang simpel saja, tidak perlu bertele-tele. Kemudian ada apa lagi? Kemudian adalah evaluasi pembelajaran. Nah, ini evaluasi pembelajaran adalah
alat ukur kita ya untuk menilai tingkat keterampilan siswa, pengetahuan keterampilan siswa. Ini diberikan setelah pembelajaran selesai kalau saya. Jadi nanti silahkan dibuat soal-soalnya. Ini pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan dan IC-nya digunakan untuk mengukur keterampilan di sini. Nanti ini dikerjakan sesudah pembelajaran selesai. Ya. Kemudian perangkat yang terakhir adalah rubrik penilaian. Rubriknya, nah ini rubriknya juga harus ada di sini. Jadi pedoman penskorannya, pedoman penilaiannya harus muncul di sini. Gitu ya. Misalkan di sini kriteria penilaian atau skor 100 itu baik, 75 baik dan seterusnya. Nah, dari poin yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah perangkat pembelajaran untuk kasus pertama. Nah, ini Bapak Ibu buat selama 2 hari saja. Ya, jadi 2 hari harus buat sebanyak 6 poin tadi. Kemudian nanti di kasus 2 juga sama, ya, ada silabus, ada RPP, materi ajar, LKPD, evaluasi dan rubrik juga. Nah, ini RPP-nya tentunya sudah lain. Ya. Sudah lain lagi. RPP-nya pertemuan kedua menyusun sistem persamaan nilai, ya, nanti disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Nah, ini untuk pertemuan kedua. Menyusun. Nah, ini IPK-nya nanti sudah lain lagi di sini, ya. Sudah lain lagi. Nah, ini. Kemudian nanti sampai yang ketiga, kasus ketiga. Berarti nanti hanya ada waktu 6 hari. Yang pertama adalah kasus 1 selama 2 hari, kasus 2 selama 2 hari, kasus 3 juga selama 2 hari. Kasus 1 nanti ada meeting dengan dosen, kemudian setelah itu Bapak Ibu guru menyelesaikan, besoknya hari kedua juga meeting lagi paginya, kemudian sisanya untuk menyelesaikan dan seterusnya. Ini di sini adalah kalau menurut saya yang paling berat di sini, karena menyusun sesuatu yang banyak sekali dalam waktu yang ditentukan hanya 2 hari sangat memberatkan sekali. Baik, ini adalah pembahasan untuk poin penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Untuk video berikutnya saya akan bahas untuk poin 3.c yaitu peer teaching. Terima kasih, saya akhiri, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.